Materi kali ini akan membahas tentang CPU scheduling. Dalam materi ini merupakan salah satu materi yang cukup penting dalam mata kuliah sistem operasi. Baik, semoga dari materi ini kita bisa memahami pentingnya CPU scheduling dalam sistem operasi. Penjadwalan CPU adalah dasar dari multi-program operating system. Dan dengan melakukan perpindahan CPU di antara beberapa proses, maka sistem operasi dapat membuat komputer berjalan lebih produktif. Mungkin ada yang bertanya, kenapa disebut dengan melakukan perpindahan CPU di antara beberapa proses? Hal ini adalah yang sebenarnya terjadi ketika kita melakukan CPU scheduling. Jadi, CPU tersebut dipindahkan dari satu proses ke proses yang lain. Dalam materi kali ini, kita akan melihat bagaimana CPU scheduling itu membuat komputer dapat berjalan lebih produktif. Dalam sebuah sistem yang menggunakan satu prosesor, hanya satu proses yang dapat berjalan dalam satu waktu. Sedangkan proses yang lain ketika sudah ada, itu harus menunggu sampai dengan CPU-nya free atau bebas dan bisa dijadwalkan ulang. Nah, dalam satu sistem single prosesor ini, CPU harus menunggu sehingga membuang waktu yang dipakai oleh CPU sampai sebuah proses input-output itu menjadi lengkap. Jadi kan ketika satu proses itu berjalan dan dieksekusi oleh CPU, maka hanya satu proses yang dapat berjalan dalam satu single prosesor. Sedangkan proses tersebut itu setelah dieksekusi oleh CPU, itu biasanya harus menunggu proses yang lain, yaitu proses input-output. Ketika CPU menunggu proses input-output tersebut, CPU otomatis tidak melakukan apa-apa atau idle. Dan di waktu idle tersebut, maka waktunya akan terbuang, sedangkan waktu ketika CPU idle itu masih bisa digunakan oleh proses yang lain. Di sini adalah pentingnya kenapa harus ada CPU scheduling. Sebenarnya bagaimana cara kerjanya? Cara kerjanya adalah beberapa proses itu disimpan dalam memori dalam satu waktu. Prosesnya ditumpuk dulu dalam memori sebelum akhirnya dieksekusi oleh CPU. Ketika sudah siap untuk dieksekusi oleh CPU, maka dilakukan eksekusi oleh CPU satu persatu. Nah, ketika proses eksekusi ini setelah selesai dieksekusi oleh CPU, maka biasanya akan dilanjutkan dengan proses input-output. Ketika melakukan proses input-output, CPU kan harus menunggu lagi proses yang tadi. Ketika CPU itu harus menunggu proses yang tadi itu selesai dilakukan input-outputnya, maka sistem operasi memindahkan CPU tersebut atau mengalokasikan CPU tersebut ke proses yang lain sambil menunggu proses yang sebelumnya selesai proses input-outputnya. Nah, sistem operasi ini itu melakukan penjadwalan dengan mengatur waktunya, mengatur waktu yang dibutuhkan oleh sebuah proses untuk dieksekusi oleh CPU. Gambaran gampangnya dari proses penjadwalan itu adalah ketika kita melakukan penjadwalan terhadap kegiatan kita sehari-hari. Kita biasanya melakukan penjadwalan dengan menentukan, misalnya jam 9 saya harus mengerjakan tugas A, dan saya harus selesai di jam 11. Kemudian jam 11 saya harus makan siang. Kemudian jam 11.30 saya udah harus selesai. Jam 11.30 saya melakukan sholat zuhur, misalnya seperti itu. Setelah sholat zuhur, saya bisa beristirahat atau melakukan hal yang lain. Ketika ada hal yang kita lakukan dan di masa kita melakukan hal tersebut, kita harus menunggu sesuatu, atau ada proses yang lain yang kita harus menunggu sampai proses sebelumnya selesai, maka kita bisa melakukan hal yang lain. Di situ, konsepnya sama seperti CPU scheduling yang dilakukan oleh sebuah sistem operasi. Dalam CPU scheduling, eksekusi proses itu terdiri dari CPU execution dan I/O wait. Ini sebenarnya sudah saya sebutkan di slide yang sebelumnya. Jadi sebuah proses itu akan dieksekusi oleh CPU dan kemudian dilanjutkan oleh proses input-output. Proses yang terjadi
itu berjalan bergantian antara kedua kondisi tersebut. Nah, ada istilah yang namanya CPU burst. CPU burst ini adalah waktu yang dibutuhkan ketika sebuah proses itu berada dalam kondisi CPU execution. Sedangkan input-output burst adalah waktu yang dibutuhkan ketika sebuah proses berada dalam kondisi input-output wait. Jadi, ketika sebuah proses berjalan dan dieksekusi oleh CPU, maka dia berada dalam kondisi CPU execution. Sedangkan ketika proses tersebut itu berada dalam kondisi input-output atau sedang berada dalam kondisi menunggu input-output, maka dia adalah kondisi I/O wait. Mungkin ada yang bingung sebenarnya input-output proses ini apa? Kalau CPU itu adalah diproses oleh prosesornya, sedangkan input-output itu misalnya ketika satu sistem operasi itu membutuhkan akses ke hard disk. Hard disk itu adalah salah satu contoh input-output device. Maka itu kondisi proses yang berada dalam kondisi I/O wait, seperti itu. Ini adalah gambaran dari eksekusi sebuah proses. Dia dimulai dengan CPU burst, kemudian diikuti oleh I/O burst, kemudian diikuti lagi oleh CPU burst, dan diikuti lagi oleh I/O burst, dan seterusnya. Pola ini berulang sampai ada permintaan untuk terminate execution atau menghentikan eksekusi dari sebuah proses. Seperti itu. Kemudian, siapa yang akan memilih sebuah proses itu akan dieksekusi? Yang memilih itu adalah sistem operasi. Sistem operasi harus memilih salah satu proses yang sudah berjejer di memori, yang sudah berada dalam kondisi siap atau ready, untuk dieksekusi oleh CPU. Nah, proses pemilihannya ini dilakukan oleh scheduler. Schedulernya ini hanya bersifat sementara, dan scheduler itu adalah bagian dari sistem operasi. CPU scheduler ini bertindak dengan memilih sebuah proses dari semua proses yang ada di memori yang sudah siap untuk dieksekusi dan mengalokasikan CPU ke proses tersebut. Jadi contohnya, misalnya ada satu proses A, B, C, dan D yang berada di dalam memori. Ini semuanya sudah siap untuk dieksekusi. Maka CPU scheduler ini akan memilih salah satu proses dari semua proses A sampai D tersebut, kemudian mengalokasikan CPU ke salah satu prosesnya. Bisa jadi pemilihannya dengan menggunakan algoritma-algoritma tertentu yang akan diterangkan di bahasan berikutnya. CPU scheduler ini memilih prosesnya dari sekian banyak proses yang ada di memori, dan kemudian proses-proses tersebut sudah siap untuk dieksekusi dan mengalokasikan CPU-nya ke proses tersebut. Itu adalah fungsi dari CPU scheduler. Kemudian ada lagi istilah yang disebut dengan dispatcher. Dispatcher adalah sebuah modul yang memberikan kontrol ke yang memberikan kontrol dari CPU ke proses yang telah dipilih oleh scheduler. Nah, waktu yang dibutuhkan oleh dispatcher untuk menghentikan sebuah proses dan memulai yang lain disebut sebagai dispatch latency. Dispatcher ini bekerja cepat, karena dia harus menentukan kapan sebuah proses itu harus dihentikan dan kapan sebuah proses itu harus dimulai. Gitu. Ketika scheduler sudah memilih satu proses, kemudian dispatcher ini memberikan kontrol ke CPU, memberikan kontrol dari CPU ke proses yang telah dipilih oleh scheduler. Jadi dia mengalihkan kontrolnya dari CPU ke proses yang sudah dipilih tadi.